Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin Bapak Ibu jamaah tarawih yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga sampai pada malam hari ini di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan dan keistimewaan, kita masih hadir bersama-sama di masjid kita ini. Tiada lain tentu adalah melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah. Alhamdulillah sudah kita selesai sholat. Dan kita akan merangkaikan tentunya dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa melalui hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan ini tanpa hambatan yang berarti, sehingga kita bisa melaksanakan segala amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa pula mari kita senantiasa menyampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita sebagai suri teladan kita, contoh panutan kita yang terbaik dalam kehidupan keseharian kita ini. Hadirin jamaah tarawih yang sangat berhormat dan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bulan Ramadan ini tentu tidak diragukan lagi. Oleh karena itu bulan Ramadan ini sering juga disebut sebagai bulan di mana kita berkompetisi, bulan di mana kita berjuang dengan sekuat tenaga, kemampuan, dan juga materi harta yang kita miliki, sehingga maksimal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadi bulan ini bukan bulan di mana kita banyak istirahat, apalagi bersantai-santai, apalagi banyak tidur, terutama di malam hari. Itu pesan penting bagi kita semua, terutama di malam hari. Saya kira malam-malam ini penting kita jaga. Mengapa? Karena ada salah satu di antaranya itu yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahrin. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bukan sama, lebih baik. Ya, kalau sama berarti dia sekitar 83 tahun. Jadi 83 tahun. Tapi karena dia lebih baik, berarti hanya Allah yang tahu. Yang jelasnya bahwa lebih baik daripada 83 tahun kita beribadah. Misalnya kita salat tarawih, salat witir, kita berdoa, membaca Al-Quran, kita memberikan masukan uang tadi cerengan 10.000 misalnya,
Maka 10.000 itu ibaratnya seperti 80 tahun kita lebih berinfak seperti itu. Apatah lagi kalau jumlahnya lebih banyak yang kita bisa lakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu judul ceramah kita yang ingin kita pertegas pada malam hari ini adalah hakikat takwa. Jadi hakikat takwa. Mengapa takwa itu begitu penting untuk kita betul-betul tekankan? Ingat bahwa bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala pilih satu bulan yang namanya bulan Ramadan di antara 12 bulan, dan itu hikmah terbesarnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu seperti apa? Menurut penjelasan para ulama kita, hampir semuanya mengatakan bahwa takwa itu adalah kemampuan kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib itu memberikan cirinya. Jadi cirinya orang bertakwa itu setidaknya ada 4. Yang pertama, kata beliau, orang yang bertakwa itu adalah al-khauf minal jalil. Dia memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir di dalam dada kita ini, di dalam hati, dalam perasaan kita, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut akan murka Allah. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melanggar perintah Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah kita tidak laksanakan, maka Allah murka. Kalau Allah melarang kita dengan sesuatu larangan, lalu kita laksanakan, maka Allah juga murka. Maka murka Allah itu dalam bentuk azab, siksaan. Dan yang namanya azab, siksaan, tentu tidak ada di antara kita yang berani menghadapi azab dan siksaan itu. Maka kata Imam Ali itu, cirinya orang bertakwa itu dia adalah al-khauf minal jalil. Dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimanapun kita berada, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan ramai, kita merasa takut. Kenapa? Karena kita tidak pernah lepas dari pengawasan, penglihatan, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tanpa kuliah dipacakui, unairut kacak. Makanya puasa itu mengajarkan kepada kita perasaan merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba nih anak-anakku yang puasa, ya, seandainya bukan kita takut kepada Allah, maka gampang sekali kita kasih kalau kita puasa. Iya toh? Iya. Kunna amat tajri balaki gamalakkan, ya. Amat tajri kita takut yang kita puasa, gampang nih masuk lagi di kamar mandi, baru kita minum di dalam 1 gelas, ya, baru keluar seolah-olah loyo tuh lagi, ya toh? Atau masuk di kamar, ya, baru makan di dalam 1 piring, baru keluar dalam keadaan seperti lemas, padahal entah di 1 piring. Nah, itu kalau kita hanya takut kepada orang, karena orang itu tidak bisa mengawasi kita di mana-mana. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk di dalam kamar sendirian, masuk di dalam kamar mandi sendirian, mau di mana saja, Allah mesti mengetahui kita. Maka al-khauf,
rasa takut ini hadir di dalam diri kita. Itulah orang yang bertakwa. Yang pertama. Yang kedua, cirinya orang yang bertakwa itu adalah wal amalu bitanzil. Dia itu senang beramal, senang melakukan suatu amal kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia senang. Jadi perasaannya itu dia senang sekali kalau dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya diperintahkan berpuasa, dia senang sekali melaksanakan ibadah puasa. Dia ridho karena dia tahu betul bahwa ibadah puasa itu adalah kebaikan bagi dirinya. Baik bagi dirinya, baik secara fisik, baik bagi diri kita. Tubuh kita bisa sehat. Ya. Apalagi kalau yang obesitas, ya toh, kegemukan, maka dengan berpuasa itu bisa menurunkan 1 kilo, 2 kilo sampai 5 kilo ini selama Ramadan. Ya. Jadi puasa itu bisa menyehatkan tubuh. Tapi bukan hanya tubuh yang sehat. Orang yang berpuasa itu dijanjikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis qudsi itu disebutkan bahwa setiap amalnya anak Adam itu untuknya tidak akan diberikan balasan 10 sampai 700 kali lipat pahalanya, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala puasa. Puasa itu kata Allah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya nanti di hari akhirat nanti. Itu spesialnya itu puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang, cirinya orang bertakwa itu kalau itu perintah dari Allah, dia senang. Dia senang. Makanya di dalam surah An-Nisa itu disebutkan cirinya orang bertakwa itu, ya. Summa la yajidu bi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi orang yang beriman kalau dia itu dikasih perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, la yajidu bi anfusihim harajan. Tidak ada sedikit pun rasa keberatan di dalam hatinya. Wa yusallimu taslima, dia menerima dengan sepenuh hati. Dia tulus, dia ikhlas, dia yakin betul yang kasih saya perintah ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan surga, yang akan memberikan balasan kepada kita. Dia senang. Nah, itu cirinya itu orang bertakwa, tidak menggerutu. Ayolah tamat di sebulan Ramadan, puasa bisa cipur-cipur. Saya lihat itu banyak sekali di jalanan bulan Ramadan secara terbuka, ya merokok sehingga di warung makan, padahal sehat. Bukan juga musafir, bukan juga ibu-ibu, karena kalau ibu-ibu bisa jadi kalau dia makan ya karena lagi berhalangan. Tapi kalau laki-laki, apa halangannya kalau laki-laki? Tidak ada. Dan itu yang banyak. Nah, kita jangan seperti itu. Orang bertakwa itu senang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintah kita sholat 5 waktu, senang kita. Jadi kita tidak pernah merasa apaan sih itu, azan lagi, mau kita sholat lagi, sholat subuh lagi, masih enak-enaknya tidur. Tidak, kita senang. Bahkan orang yang senang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia menunggu-nunggu, mengharap-harap seandainya bisa dipercepat. Makanya orang itu ketika para sahabat, Nabi, salafus soleh, kalau sudah mau masuk bulan Ramadan selalu berdoa, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, itu ciri yang kedua, senang beramal dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, berarti
Tidak mungkin mau lakukan karena dia tahu ini pasti akan ada bahayanya, ada mudaratnya. Mudarat bagi dirinya di dunia ini langsung dapat memang itu akibatnya. Coba nih, orang suka main judi online. Ada Pak memang akibatnya. Gara-gara judi online kalah, dia pinjol lagi. Terjerat utang pinjaman online, berkelahi sama istrinya, cekcok sama istrinya, ujung-ujungnya nabun istri. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi nagap pamema mi pasesana rilino do saya boleh salah, koi salah bello di bogola gara Allah Subhanahu wa taala. Jadi tina bajib nantu undang larang kalau Allah Subhanahu wa taala. Undang larang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sayang sama kita. Jangan dekat-dekat di situ. Jangan dekati. Karena itu ada mudaratnya, ada bahayanya. Yang ketiga, cirinya orang bertakwa itu adalah waridha bil qalil. Jadi dia itu kalau dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit, dia ridho. Dia mensyukuri itu. Kenapa dia mensyukuri? Karena dia tahu persis bahwa kalau dia sudah berusaha, sudah bekerja dan rezekinya hanya seperti itu yang dia dapat, berarti Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha mencintai hambanya, dia tahu bahwa itu yang terbaik buatmu. Karena banyak orang diuji dengan harta, dikasih harta berlebih, coba nak pakai apa? Nak pakai judi tadi, ya, nak pakai narkoba, ya, nak pakai apa? Suap, menyuap dan lain sebagainya. Semua itu dosa. Jadi kalau kita dikasih harta oleh Allah sedikit, boleh jadi itu salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ridho. Dia senang juga itu, dia syukuri. Mungkin ini yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah bahwa orang yang bertakwa itu cirinya al-istiqdad li yaumir rahim. Selalu dia itu berpikir bagaimana dia menyiapkan bekal untuk hari keberangkatan, maksudnya hari keberangkatan, hari kematiannya, lalu dia membawa bekal apa? Nah, itu cirinya orang bertakwa. Selalu dia berpikir. Makanya ketika Ramadan tiba seperti ini, dia tidak sia-siakan. Karena ini kesempatan terbaik buat kita untuk baca Al-Quran, kita khatamkan, ya, untuk sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, infak, sedekah, nyumbang, memberikan buka puasa di masjid, ya, silaturahmi. Banyak amal soleh dia lakukan, dia berlomba-lomba karena dia tahu bahwa kita akan menuju suatu tempat di mana disitulah bekal akan sangat berguna pada saat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.